Bismillah. Assalamualaikum. Baik, hari ini saya akan mengunjungi kota tua di Jeddah, tepatnya di daerah Al-Balad. Al-Balad ini terkenal dengan tempat-tempat bersejarahnya, dan di sana juga banyak orang yang menjual souvenir, dan kita akan ke sana. Bismillah. Nah, ini dia. Ini jalan ke kota tua Jeddah. Nanti di sana kita akan menemukan banyak bangunan-bangunan bersejarah. Ini saya datang pagi karena sengaja supaya suasananya sepi seperti ini. Masya Allah. Dan tentu ini pengunjungnya kebanyakan jamaah umroh. Mereka datang ke sini untuk wisata. Masya Allah. Jadi di sini apa? Toko-toko ya, kedai-kedai jual minyak wangi, bukhur, gamis dan sebagainya. Masjid putih di depan itu Masjid Al-Mi'mar. Dikatakan masjid ini dibangun sekitar tahun 1263 Hijriah oleh seorang Turki bernama Mustafa Mi'mar Basha. Insyaallah bagus ya. Dan ini dia masjidnya, Masjid Al-Mi'mar. Tertulis di situ ya, Al-Mi'mar. Dan ini lurus ke sana terus, nanti ada banyak masjid-masjid bersejarah. Nanti ada Masjid Syafi'i dan masjid-masjid lainnya. Ini lihat bangunannya, Masya Allah. Nah, yang seperti ini, balkon-balkon seperti ini dari kayu, namanya Raushan. Kalau di Mesir disebut Mashrabiyah. Kemudian kalau di Irak disebut Shanashil. Dan ini juga sama. Semuanya namanya Raushan. Ini toko-toko. Kita masuk ke gang ini, kita mau cari Masjid Asy-Syafi'i. Insyaallah. Kalau saya lihat gang-gang kuno seperti ini, saya jadi teringat Khan Khalili di Mesir. Itu salah satu tempat yang sering saya kunjungi ketika saya di Mesir. Insyaallah. Ini dia Masjid Asy-Syafi'i. Masjid ini dikatakan dibangun sekitar 1400 tahun yang lalu, dan dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah sholat di sini. Cuma bangunannya belum dibangun seperti ini.
Kemudian di era Kesultanan Mamluki kalau tidak salah, baru kemudian dibangun. Dan dari menara ini kita bisa mengetahui kalau menara tersebut dibangun di era Kesultanan Mamluki. Kita bisa tahu dari desainnya atau style menaranya. Insyaallah. Dan insyaallah nanti kalau kita memasuki sholat zuhur, waktu sholat zuhur kita akan sholat di sini. Masjid ini kenapa disebut dengan Masjid Asy-Syafi'i? Sebelumnya masjid ini disebut dengan Masjid Al-Atiq. Masjid Al-Atiq, kemudian disebut juga dengan Masjid Al-Kabir. Akan tetapi karena Imam Syafi'i jika dia umroh kemudian memberikan pengajaran, kajian di masjid ini, akhirnya disebut dengan Masjid Asy-Syafi'i. Sisi lain dari Masjid Asy-Syafi'i, kalau kita lihat dari bangunannya, ini masih dibangun dari pasir pantai. Kemudian kayu-kayunya juga masih kayu-kayu yang lama, akan tetapi pernah mengalami renovasi sebelumnya. Insyaallah. Kalau kita lihat dari stylenya, style pintunya, insyaallah jamil jiddan. Kita lihat ke sisi yang lain. Sisi lain dari Masjid Asy-Syafi'i. Jamil. Dan satu masjid lagi di seberang itu, saya yakin itu peninggalan atau didirikan pada era Utsmani. Terlihat dari menaranya. Karena dekat dari daerah Al-Balad tadi, jadi saya pergi ke maktabah juga untuk membeli beberapa buku. Dan ini lumayan, koleksinya lumayan lengkap di sini. Namanya Perpustakaan Jarir, dan saya membeli beberapa buku ini.